di tengah pandemik saat ini kan banyak banget nih orang-orang yang kehilangan pekerjaan nih Tante. Jadi Tante sendiri punya gagasan nih tentang social planner. Boleh dijelasin nggak Tante sedikit tentang social planner itu sebenarnya apa sih? Arti dari social planner itu ya kalau buat saya adalah satu upaya entrepreneur sendiri pengusaha ya, tapi yang lebih diprioritaskan atau ditujukan untuk sosial seperti itu ya. Jadi mencari tambahan atau mencari profit, mencari margin, tapi dipakainya tuh nanti hasilnya adalah untuk keperluan sosial seperti itu yang saya. Di tengah pandemi ini sebenarnya potensi di Cirebon tuh gimana Tante untuk social planner sendiri? Kalau saya lihat masyarakat Indonesia khususnya Cirebon nih sangat peduli pada orang lain, pada sesama. Jiwa sosialnya itu sangat tinggi menurut saya, sehingga hal-hal yang dikaitkan dengan kebutuhan sosial sebenarnya sangat mudah. Dari pengalaman saya dulu ya, karena beberapa kali aktif untuk kegiatan sosial, sebenarnya mudah sekali mengetuk hati mereka untuk kebutuhan sosial gitu. Sehingga ya cuma kan kalau terus-terusan minta donasi gitu, kayaknya orang bosen juga ya. Ini orang lagi-lagi minta sekali buat panti jompo, nanti buat nasi bungkus, nanti buat bantuin anak yang mau dioperasi gitu ya. Kayaknya orang bosen juga kan dimintain donasi terus. Akhirnya ya saya pikir lebih baik saya punya satu bisnis, satu usaha, satu pendapatan yang memang ditujukan untuk kebutuhan sosial. Jadi tanpa meminta-minta kita udah bisa dapat dana dari situ. Berarti bisa dibilang veritas ya Tante ya. Veritas ini salah satu bentuk donasi tapi dengan inovasi yang lain sebenarnya Tante ya. Nah ini latar belakangnya dibuatnya veritas sendiri apa sih Tante? Ya awalnya kan saya diminta untuk memegang jabatan ketua alumni Ikatan Santa Maria ya, sebuah sekolah di Santa Maria, sebuah sekolah di Cirebon. Ya waktu itu sebenarnya ada keterpaksaan sih, cuman karena ada 70.000 alumni yang tidak punya wadah dan tidak punya ikatan, ya udah deh terpaksa gitu. Benar-benar terpaksa, dan saya pikir cuma dalam waktu sebentar aja menunggu ketua yang baru gitu, daripada nggak ada gitulah, ganjel ya. Terus udah gitu setelah menjabat, aku mau diisi apa dong kegiatannya gitu ya. Udah ada beberapa macam kegiatan sih, seperti imunisasi gigi buat anak-anak TK gitu ya. Kemudian kita juga ada beberapa kali kegiatan yang lain ya. Tapi terus apalagi nih, saya kan masih mencari lagi. Pas kebetulan pandemik dong, banyak sekali yang kehilangan mata pencaharian, kemudian juga penurunan income, banyak yang sulit makan. Terus kita dengan teman-teman alumni, ya udah yuk kita bikin kegiatan sosial untuk membagikan nasi bungkus dengan sembako. Terus dananya dari mana? Pertanyaannya kan gitu. Ya udah kita jualan kaos. Wah saya mestinya pakai ya. Itu namanya kaosnya tuh Isun Ira pada Bewong Cirebon. Dan kamus bahasa Cirebon. Ingat anak-anak Cirebon, saya yakin juga banyak yang udah lupa dengan bahasa Cirebon ya. Ya Apri juga kayaknya nggak semuanya tahu deh bahasa Cirebon. Jadi kita pikir ya udah untuk melestarikan, ya udah kita bikin kamus plus bikin kaos itu biar orang lebih bangga kan jadi orang Cirebon. Dan ternyata luar biasa sih, sambutannya bagus, keuntungannya cukup lumayan yang kita pakai banyak di Instagram kita dan Facebook kita, kegiatan kita membagikan nasi bungkus dan sembako kepada masyarakat Cirebon. Kemudian juga kita memberikan EPD kepada rumah sakit dan puskesmas di wilayah Cirebon gitu. Hasil dari situ ya. Hasil dari situ kita aktif melakukan itu, banyak yang dapat. Ada beberapa dokumentasinya, nanti bisa saya kasih atau bisa lihat di IG dan Facebook kita seperti itu ya. Dari mulai hand sanitizer, baju hazmat, masker, ya pokoknya kebutuhan mereka apa kita supply gitu, kita kasih. Udah seperti itu. Tapi kan kebutuhan itu selalu ada. Ada yang anaknya mau sekolah, papahnya stroke, gak punya duit buat sekolah. Ada kemudian anak dan ibu sama-sama sakit seperti itu. Nah, kita pikir ada nggak bisa bayar uang sekolah. Jadi kebutuhan itu selalu ada. Terus masa kita mau jualan ini jualan itu terus? Ya memang bisa, tapi agak merepotkan. Dan udah ada komplain dari bendaharanya maupun yang bagian pengiriman
ternyata nggak gampang hal seperti itu, sama-sama nggak nyaman, mereka juga direpotkan, pekerjaan utamanya juga terganggu. Kemudian dari sisi konsumen juga ada yang kok saya belum terima seperti itu, saya udah transfer dicariin lagi gitu, sampai kata bendaharanya matanya belerengan, oh ketemu nih gitu kan, ketemu nyempil, dia nggak pakai kode, dia nggak ngirim bukti kan, jadi nggak ketahuan ya. Terus nanti baru itu lagi ke ininya, ke ekspedisinya, terus mesti melakukan pemesanan lagi ke pabriknya bilang wah udah habis bahan bakunya. Nah itu repot-repot seperti itu. Jadi akhirnya gimana ya, saya pikir biar dapat duit juga tapi nggak perlu minta-minta, tapi juga lebih mudah. Akhirnya kita bikin sebulan lalu kita bikin namanya Veritas Online Shop. Itu ada kita taruh di marketplace Tokopedia dengan Shopee. Nah itu kita mulai jualan. Nah di situ saya terpikir ya udah, untuk alumni maupun masyarakat siapa aja yang non alumni pun boleh untuk mereka menjadi supplier di kita. Hanya sistemnya mereka cukup mendaftar, kasih foto produknya, kasih deskripsinya, harga jual berapa, harga beli berapa, kemudian kita posting di Veritas. Nanti kita dari adminnya akan melakukan promo ke sosmed maupun ke WAG bahwa kita ada produk ini bisa dibeli di Veritas Online Shop. Sebelumnya berarti walaupun online tapi manual ya Tante ya? Belum lewat marketplace ya? Sebelumnya belum, ya. Dan itu kesulitannya di pengiriman. Ya, pengiriman, pendataan gitu, kan. Ya. Ya siapa aja yang beli di list namanya. Kadang-kadang ada yang namanya tuh pemesanannya pakai nama yang lain gitu. Jadi nanti kita ya cukup merepotkan juga sih, walaupun saya ngelihat ada profit yang bisa kita pakai, tapi administratifnya kurang teratur berarti ya. Tapi itu produk berarti benar-benar pure teman-teman alumni ya yang ngerjain berarti ya? Waktu itu sih benar kita sendiri pengurus yang bikin. Kita pengurus bikin, buka PO, nanti dicatat, baru kita lakukan pemesanan. Nah, itu juga kan ukuran-ukurannya. Kadang-kadang orang suka lupa ya, waktu itu udah pesennya M, waktu pas dikasih yang M, loh saya kan waktu itu L gitu. Mesti cari lagi datanya. Aduh ribet banget gitu ya. Tapi kalau misalnya di marketplace kan dia sendiri yang ngetik mau ukuran berapa, warna apa, datanya lebih cepat dan efisien sebenarnya. Iya, sekarang berarti udah berjalan kan? Udah berjalan. Nah di situ nggak semuanya alumni sih yang jadi supplier kita. Kita bukan cuma t-shirt aja, ada jersey untuk lari, untuk sepeda, kemudian ada face shield, ada masker, kemudian ada perawatan wajah, kebutuhan bahkan kecimpring, apa aja deh. Berarti dari semua bidang sebenarnya ya, kuliner juga ada, tadi buat kecantikan, semua ada ya? Semua ada. Ini semua produk yang masuk di Veritas Online ini berarti punyanya alumni semua atau? Enggak, ada yang bukan alumni. Ada caranya sendiri Tante masuknya? Ada. Siapapun boleh yang memang merasa ingin jadi supplier kita, tinggal mengajukan aja. Nanti akan dikasih formulir, diisi antara lain isinya tuh foto produk untuk kita posting, ya. Kemudian ada harganya, dia kasih ke kita berapa, kita kan harus ada margin ya. Nanti kita jual juga berapa, mereka yang set. Biasanya di situ nanti kita juga si admin akan melakukan screening atau melakukan seleksi terhadap suppliernya. Apakah barang tersebut cukup berkualitas, memenuhi standar kita, kemudian kelayakan dari itu ya, kelayakan produk. Iya. Kemudian nanti akan dibandingkan, misalnya produk itu produk yang cukup umum, misalnya katakan masker merek tertentu gitu ya, kita akan bandingkan dengan toko lain, sehingga orang-orang yang membeli juga walaupun itu berdonasi tapi nggak merasa kok dimahalin banget gitu, kan sesuai sama harga pasaran. Iya, sesuai dengan harga pasaran, walaupun sebenarnya kan orang mungkin ngelihatnya ya udahlah 2 kali lipat, tapi kan gue donasi di situ kan enggak gitu kan, ini sambil berdonasi, tapi enggak, kita nggak seperti itu, mereka tetap beli dengan harga yang wajar. Jadi kita pengen masyarakat, bukan hanya alumni gitu ya, kalau membutuhkan barang lihat di toko kita ada, harga udah cukup terjamin kualitasnya karena udah melalui screening dari kita bantuin screening, kemudian harganya pun juga udah cukup kompetitif.
ya udah beli di mana lagi tuh butuh gitu kan. Jadi kita kan memang karena butuh ya mau beli dimanapun juga boleh dia, tapi beli di kita nih ada poin lebihnya, ada plusnya. Tadi yang menarik dari Socialpreneur kan tadi sebenarnya penghasilan dari situ itu buat masyarakat umum yang membutuhkan. Iya, betul. Jadi nanti setelah balik lagi sisi marketplace ini, kita ketemu sama supplier-suppliernya untuk barang-barang, setelah dia bisa masuk, ini ada perjanjian nggak sih Tante? Kayak harganya segini nih dan nanti keuntungan dia harus disisihkan untuk kita yang didonasikan atau gimana? Ya, jadi nanti berapa persennya? Sistemnya nanti mereka kan kasih ke kita harga jual, harga beli. Nah, marginnya itu kita masukin ke dalam kas. Udah ada perjanjian di awal? Udah ada perjanjian di awal. Jadi dia terimanya ya sesudah dipotong kan, memang harga beli kita gitu. Harga beli kita berapa? Nggak terlalu banyak sih, karena kalau terlalu banyak kan jadi harganya jadi terlalu mahal ya, jadi terlalu mahal gitu. Rata-rata sih kurang lebih sekitar 15% gitu. 15% margin iya didonasikan dari harga jual gitu, kita ambil 15%, nanti kita masukin ke dalam kan dari marketplace, kita tarik semua, kita bagi ke supplier, kita bagi juga ke admin, ada admin yang ngurus. Jadi kalau saya pikir kan kalau hanya kegiatan yang insidentil kayak bagiin nasi bungkus gitu, kemudian bagiin EPD ke rumah sakit itu kan hanya kegiatan insidentil yang bisa dilakukan oleh volunteer di ikatan alumni tersebut, mereka mau. Tapi kalau ini kan berkepanjangan dan setiap hari gitu, rutin, kemudian mereka juga melakukan kegiatan yang tentunya mengganggu aktivitas dari pekerjaan mereka juga gitu. Jadi utamanya, jadi kan nggak fair dong kalau kita namanya volunteer terus nggak dikasih kompensasi apa-apa. Jadi akhirnya kita bukan berupa gaji tapi berupa bagi hasil untuk si admin tersebut sebagai jasa dia untuk mengelola toko ini gitu. Saya juga bilang sih sama kita cari adminnya juga kita pakai orang yang memang kita perlu tolong gitu. Jadi yang mungkin kehilangan pekerjaan atau mungkin bisnisnya lagi sepi gitu. Nah, kita ajak ini nih ada penghasilan tambahan dari sini. Nah, itu memang tergantung juga dari effort dia dalam mencari supplier yang baik, dalam mempromosikan toko tersebut. Otomatis kan nanti peningkatan penjualan itu akan berdampak pada bagi hasil dia seperti itu.